Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim. Ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi fin jalalika wa innahu fin kitabika. Wa tahirin mujahidina amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir dan batin. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan salam kita kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para hadirin pemirsa kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, jamaah rahimakumullah. Bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi Sumatera Barat, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita, tentu dengan kita mengadakan sebuah ketentuan dan perintah Rasulullah, yaitu bertolabul ilmi, artinya belajar menuntut ilmu tentang hakikat amal dan ibadah. InsyaAllah pada saat ini dalam channel YouTube Buya Pasaman Timur Makom Majelis Zikir Ma'rifatullah, kita akan berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan tentang bagian dari kodrat bismillah terhadap ayat-ayat tauhid. Kalau dalam makom Al-Fatihah, bismillah sudah kita kaji, berwujud kepada an pada sifat ar-Rahman dan am pada ar-Rahim. Berarti pemahaman daripada Al-Fatihah itu adalah tajalli batinnya bismillah. Nah, pada ketemuan hari ini, pada tayangan ini, saya akan berbagi wawasan bagaimana dengan kodrat syahadat di dalam bismillah. Tajalli yang akan kita pelajari adalah tajalli kauliyah. Kauliyah itu dilihat dari kodrat ayatnya. Meskipun tajallinya 7 tingkat, tapi pada pertemuan sekali ini saya hanya akan berbagi pemahaman dulu tentang tajalli daripada kauliyah, yaitu hijaiyahnya, yaitu kalam syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ini tajallinya akan kita coba mengupas tuntasnya menjadi suatu tajalli Allah dengan syahadat, yaitu makom bismillah. Dalam makom bismillah ditajalikan berupa
kauli atau makna kodrat ayat, ini akan berakibat kepada pemantapan pemahaman tauhid kita. Bismillah adalah penghulu ayat yang mana kita harus mendapatkan semuanya di dalam kodrat bismillah. Tetapi untuk syahadat ini adalah tajazus atau tadabbur sebatas tingkat kauliyah dulu, yaitu makna hakikat ayat. Nah, ba, alif, sin. Nah, seperti yang pernah kita pelajari. Ba, wujud batin, alif, sir. Sin adalah nur. Nah, dikala itu tingkatannya adalah kodrat. Ba, alif, sin. Nah, ini. Jadi, dilihat dari kapasitas ayat, ini ada kata asyhadu. Nah, kita akan lihat dari hijaiyah. Kita akan pelajari dari kataan hijaiyah dulu. Asyhadu. Nah, kita lihat ada alif, sir, ha, asha. Ha adalah aras, du adalah perjalanan batin. Nah, jadi kita lihat kodrat batin diwakili oleh du, sementara ha itu adalah kodrat daripada zatnya Allah atau aras, sementara sir wujud alif dan sin adalah hayat bis, ba alif sin. Jadi kalau dia melihat kita kepada rujukan syahadat, maka jelas antara aftarnya ar-Rahman dan kita lihat ba'dalnya pada ar-Rahim, maka dilihat juga dari sisi kauliyahnya syahadat. Allah adalah bersifat Tuhan, ilah adalah bersifat wujud, Allah adalah bersifat nama. Jadi asyhadu ini adalah perjalanan hayatku, perjalanan diriku, atau aku memperjalankan diri asyhadu Allah dalam derajat ketuhanan ilah pada Tuhan diri Allah dalam kodrat asma panggilan. Jadi perjalanan daripada sir alif dalam makom sin nur, ha dalam bentuk kodrat batin, atau ba alif sin sama, Allah bersifat ketuhanan, ilah adalah bersifat batin kodrat, dan ha ilallah, dan dinyatakan dengan asma panggilan Allah. Jadi kalau kita ambil kalam sa'ud matsaninya dalam bentuk munajat, sesungguhnya aku memperjalankan diri, sebuah diri dalam bentuk perjalanan ketuhanan menuju wujud diriku dengan panggilan asma Allah. Nah, disinilah yang dikatakan bertemunya ilah dan Allah dalam arti wujud dan maujud, Rahman dan Rahim. Jadi begitu caranya kita melihat dari sisi kauliyahnya. Dan asyhadu alla ilaha illallah,
sesungguhnya aku perjalankan diri rahasiaku dalam nurku sendiri, dalam bersifat ketuhanan menuju wujud aku yang dipanggil dengan Allah, asma Allah. Nah, inilah yang melengkapi munajat dan melengkapi suatu perbendaharaan, pengawasan dan pemanduan hakikat. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi kita melihat bagaimana sir alif dengan ditutupi oleh nurnya Allah di dalam makom batin du. Du adalah dal alif u, itu menandakan domahnya, mengatakan hakikat atau wujudnya. Allah bersifat ketuhanan, ilah menuju wujudku sendiri dalam panggilan Allah. Disinilah kita menyempurnakan kodrat-kodrat Allah. Bagaimana Ma'rifatul Izzatullah ini sempurna dalam asma salbiyah, nafsiyah dan ma'nawiyah diri. Jadi dengan kodrat asma Allah, alif lam lam ha yang dipanggil dengan asma alif lam lam ha ini, inilah untuk mendapatkan wujud Allah dan menerima kedatangan ta'alanya menjadi suatu sifat zahir yang dipersembahkan dan mempersembahkan diri kepada wujudnya, ilah dan Allah. Makanya usuli solat itu menyebut lillahi ta'ala. Ta'ala, ta' itu ibadah, Allah itu adalah Tuhan yang sifat dizahirkan untuk menyembah, dan ilah adalah wujud Tuhan yang disembah. Nah, disinilah asyhadu an la ilaha illallah. Jadi kita, bagaimana kita memperjalankan bismillah dalam makom ma'rifat, bismillah dalam makom la ilaha, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi disinilah kita melihat persaksian naiknya wujud daripada alif, shin, ha, batin, aras. Asyhadu adalah sir yang bertajalli ala menuju sifat ar-Rahman, Allah menuju sifat ar-Rahim. Asyhadu alla ilaha illallah. Di situ terlihat bagaimana dua sifat Tuhan berdiri dalam syahadat, terjadinya penyembahan yang disembah. Kodrat yang menyembah disebut ta'ala, kodrat yang disebut menyembah disembah disebut lillah, illah, Tuhan. Ta'ala dengan ilah itu sama-sama artinya Tuhan. Tapi dalam Allah, Tuhan, tak ada ta. Kalau ta berarti menandakan ibadah. Nah, ini yang dizahirkan, ini yang aftar. Jadi sesungguhnya Islam adalah perjalanan rahasia diriku dalam bentuk atau dalam awal atau asal ketuhanan kepada sifat wujudku sendiri. Jadi perjalanan ketuhanan ini adalah perjalanan diri yang menuju wujud ilahnya. Yang mana ilahnya? Yang dipanggil dengan Allah. Nah, inilah yang harus menjadi pengenalan bismillah dalam wujud kaulinya syahadat atau kodrat ayat syahadat. Jadi dengan adanya peluasan wawasan seperti ini, berarti kita memang sudah meningkatkan taraf kodrat diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangat jelas bahwasanya
Dengan kita memahami hijahiyah demi hijahiyah, saud matsani demi saud matsani atau kalam-kalam Allah, maka disinilah menambah perbendaharaan hakikat diri menuju keselamatan sengketa rohaninya umat. Dibentuk kealiman diri kita dengan kita mendapatkan perbendaharaan dari Allah. Tentunya dengan petunjuk-petunjuk isyarah-isyarahnya Allah, dalam rangka kita menghimpun perbendaharaan itu, dalam rangka melepaskan beban batin umat Islam dalam berhakikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dengan kita meningkatkan pemahaman tadi, bahwasanya luar biasa kalau ilmu tauhid itu adalah ilmu induk, ilmu besar yang bisa menjadi titian dalam menuju tajalli sirullah dan tajalli Allah. Artinya untuk mengetahui kerahasiaan-rahasiaan Allah, tidak ada suatu pemahaman pun yang mampu mendapatkan kecuali kepada jalan tauhidnya Allah. Inilah yang dikatakan mentauhidkan diri. Jadi kalau perjalanan sebuah diri dalam bentuk makom ketuhanan menuju wujud Tuhan yang sebenarnya, inilah tujuan. Inilah suatu makom yang dituju. Tujuannya adalah kembali kepada wujudnya yang berasmakan Allah. Tapi kalau pemahaman kita mendirikan sifat-sifat dan kodrat-kodrat Allah sehingga layak alif lam lam ha dalam bentuk diri ihsirnya Allah berdiri, belum akan sampai kita kepada tingkat penuju atau perjalanan tajalli wujudnya Allah. Tajalli adanya sebuah wujud, adanya Allah sulit kita dapati sebelum melebur kemanusiaan kita, melahirkan keinsanan bertuhan. Inilah menciptakan dan mendirikan insannya Allah pada diri untuk dasar kita mendapatkan perjalanan atau tajalli Allah dari sifat ta'alanya zahir bersifat Tuhan dan lillahnya ilahnya wujud batin bersifat Tuhan. Inilah yang dizahirkan untuk menyembah bersifat daripada aftar tadi. Sungguhnya itulah yang akan mencari wujudnya sendiri. Maka yang dikatakan dalam asma panggilan Allah. Makanya kita alif lam lam ha, marifatul izzatullah, marifatul sifatullah, marifatul asmaullah, marifatul af'alullah. Alif lam lam ha Allah. Bagaimana kita mencari hakikat itu sehingga itu yang dipanggil Allah sudah layak. Zat Allah ini tidak lagi bersekutu, ada lagi yang mempersekutukan dia di diri kita ini. Sudah benar pengembalian kodrat-kodrat ini, insya Allah. Karena syahadat sudah bilang, Islam itu perjalanan diri Allah. Diri yang dijadikan ashadu yang hakikat dan batin itu ala bersifat ketuhanan, dalam rangka ketuhanan, ilah menuju sebuah wujud yang Allah, yang berasma Allah, yang menciptakan asma Allah, mendirikan alif lam lam ha itu. Dengan kita belajar mengkupas atau mentajazus makom-makom daripada asma Allah sehingga kita mendapatkan husna. Hu aku, sin nas manusia, na keakuan kepada manusia. Inilah yang dikatakan illah dan ta'ala, malam makom nawaitu atau usolinya lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, illah Tuhan, hi kehidupannya, ta'ala adalah Tuhan yang menjadi kehidupannya Allah, disebut dengan lillahi ta'ala. Illah Tuhan, ta'ala itu aftar disebut dengan Allah.
Inilah kalau memang sudah syariatullah itu sudah naik ke pemakoman syariatullah, hanya wal ahadun ma'buduni al wahidun, hanya diriku yang satu bisa menghadap kepada wujudku yang satu. Inilah ilah dan Allah. Inilah asyhadu. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa menyaksikan kaulinya ayat ini dalam ma'rifat, dalam mendirikan syahadatullah. Barakallahu ya karim ya rahman ya rahim. Insyaallah mabrur minal amin. Barakallah, mudah-mudahan bermanfaat dalam rangka kita berwawasan dan meningkatkan pemahaman hakikat. Insyaallah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.